tingkat kepercayaannya 95%, margin errornya 1,8%. Di sini kita mulai dari Kalimantan Utara. Ganjar Pranowo dapat 45%, Prabowo 18%, Anies Baswedan hanya mendapat 35%, lainnya 2%. Jadi kita minta teman-teman yang di Kalimantan Utara, sahabat Anies, ngefans sama Anies, mari terus berjuang, tidak kenal lelah, tidak kenal berhenti. Bagaimana caranya dari 35% ini bisa kita naikkan lagi yang lebih besar, sehingga kemenangan untuk Anies akan terlihat nantinya. Untuk Maluku, wah ini terima kasih ya, orang-orang Maluku sudah berjuang luar biasa. Ganjar 21%, Prabowo 32%, Anies Baswedan 45%. Ini harus kita jaga suaranya, jangan sampai berubah, tapi lebih baik kalau bisa kita naikkan persentasi untuk suara amin. Karena dengan semangat kerja keras kita yakin, insya Allah amin, Anies Baswedan dan Caimin akan menang dalam Pilpres 2024. Kemudian Aceh ya, kalau Aceh ini tidak perlu kita ragukan kesungguhan dan semangatnya ya, 65% sudah cukup baik, tetapi bagaimana caranya untuk Aceh ini bisa lebih kita tingkatkan lagi suara Anies Baswedan. Survei independen dari Profesor Dr. Didin Damanhuri, Guru Besar IPB, di mana hasilnya pasangan Amin Anies Gus Muhaimin menang di hampir semua provinsi di Indonesia. Hanya 4 provinsi yang kalah, yaitu Kalimantan Utara, kemudian Bali, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Para sobat, survei ini dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Profesor Dr. Didin Damanhuri, Guru Besar IPB, ya, survei internal independence, dan hasilnya Amin Anies Gus Muhaimin merajai di hampir semua provinsi. Tentu saja hasil ini menampar jeger lembaga-lembaga survei bayaran yang sekaligus menjadi konsultan politik capres sebelah. Namanya lembaga survei bayaran dan juga merangkap sebagai konsultan politik, ya tentu saja akan menomorsatukan capres yang membayarnya. Beda dengan lembaga-lembaga independen seperti IPB ini yang melakukan survei dan hasilnya insya Allah Anies Gus Imin atau Amin menang 1 putaran. Bagaimana lengkap hasil survei ini? Kita saksikan. Kita tiba untuk menjaga orang baik dengan cara baik bersama Anies Baswedan. Kita bergerak dengan nurani, kita berbicara dengan hati, santun sikap baik tutur akhlak, niatkan hati untuk negeri. Indonesia haruslah kuat bersama orang baik untuk lebih baik. Jaga persatuan, bersatu bergandengan, singkirkan permusuhan dan perbedaan. Kita adalah kekuatan baru, kita berjuang tanpa ragu. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Sobat Anies, terus kita maju. Indonesia haruslah kuat bersama orang baik untuk lebih baik. Jaga persatuan, bersatu bergandengan, singkirkan permusuhan dan perbedaan. Kita adalah kekuatan baru, kita berjuang tanpa ragu. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Sobat Anies, terus kita maju. Berpadu bergerak maju untuk Indonesia baru. Sobat Anies.
baik, santun sikap baik tutur akhlak, niatkan hati untuk negeri. Indonesia haruslah kuat, bersama orang baik untuk lebih baik. Jaga persatuan, bersatu bergandengan, singkirkan permusuhan dan perbedaan. Kita adalah kekuatan baru, kita berjuang tanpa ragu. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, Sobat Anies terus kita maju. Indonesia haruslah kuat, bersama orang baik untuk lebih baik. Jaga persatuan, bersatu bergandengan, singkirkan permusuhan dan perbedaan. Kita adalah kekuatan baru, kita berjuang tanpa ragu. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, Sobat Anies. Para sobat, hasil survei internal tim independen, tingkat kepercayaan survei ini 95% dengan margin of error 1,8%. Ayo sobat-sobatku, kita semua sebagai relawan Anies Baswedan tambah bersemangat, karena selama ini kita diserang dengan framing dari tukang survei bayaran yang merangkap sebagai konsultan politik yang dengan sangat serampangan hampir setiap pekan mengeluarkan hasil survei bayaran itu, yang tujuannya hanyalah untuk penggiringan opini, untuk framing seakan-akan capres yang didukung oleh tukang survei itu banyak diminati rakyat. Padahal itu bohong besar. Sebagai bukti adalah, coba lihat saja ketika capres-cawapres sebelah itu kunjungan ke berbagai daerah sangat sepi. Mau jalan sehat di berbagai provinsi sepi. Dan ketika pasangan Amin jalan sehat di berbagai provinsi, jutaan yang hadir. Bayangkan, Makassar pecah rekor, 1 juta yang hadir jalan gembira bersama Amin. Di Malang sekitar 1 juta yang hadir. Di Sidoarjo bahkan 1,2 juta yang hadir. Di Bondowoso ratusan ribu. Dan di Jember 1 juta yang hadir. Luar biasa. Sebagai contoh, Ganjar Pranowo di Surabaya yang hadir berapa? Paling 200 orang. 200 orang neng Surabaya. Kemudian Prabowo Gibran jalan santai di Makassar yang hadir berapa? Paling 50 orang. Apakah ini mencerminkan elektabilitasnya nomor 1 untuk pasangan Ganjar dan Mahfud, dan mencerminkan elektabilitas nomor 1 bagi pasangan Prabowo Gibran? Tidak. Masyarakat membuktikan, di lapangan membuktikan bahwa rakyat hanya ingin perubahan bersama pasangan Amin, Anies Gus Muhaimin. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.